Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 53, 3 baris dari bawah. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Illa zakatar rikazi, kecuali zakat rikaz, wa huwa dafinul jahiliyati, dan dia rikaz yaitu harta yang ditanam bangsa jahiliyah. Wa hum min qabli mab'asin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, orang jahiliyah itu yaitu daripada sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayalzamul wajida khumusur rikazi fil hali, maka wajib pada orang yang menemukan rikaz oleh 1/5 harta rikaz fil hali, zakatnya pada seketika itu juga. Wa yamlikuhul wajidu lahu, dan memiliki akan rikaz oleh orang yang menemukan bagi rikaz. Wa in wajada fi mawatin aw fi milkin ahyahu bisyarti an la ya'lama anna malikahu balaghathu da'wah, sekalipun ia menemukannya pada tanah yang tak bertuan atau pada tanah milik yang ia menggarap akan tanah milik, bisyarti dengan syarat an la ya'lama, bahwa tidak mengetahui oleh dia, anna malikahu, akan bahwasanya pemiliknya harta itu, balaghathu da'watu, yaitu telah sampai akan dia oleh dakwah Islam. Fa in 'alima annahu balaghathu da'watu wa 'anada fa huwa fai'un, maka jikalau tahu ia akan bahwasanya si pemilik, yaitu sampai akan pemilik oleh dakwah Islamiyah, dan membangkang menentang oleh dia, fahuwa fai'un, maka harta itu namanya harta fai', walaysa birikazin, dan tidaklah harta itu harta rikaz. Wala budda an yakuna madfunan, dan tak dapat tidak bahwa ada oleh rikaz yaitu harta yang ditanam. Fa in wajadahu zahiran, fa in alima anna as-sayla azharahu farikazun, maka jikalau mendapati oleh dia akan harta rikaz padahal nampak keluar kelihatan, maka jikalau mengetahui oleh dia akan bahwasanya banjir, yaitu mendohirkan oleh banjir akan harta, farikazun, maka yaitu namanya harta rikaz. Wa illa, kalau tidak alima anna sayla azharahu faluqatatun, maka yaitu namanya harta tercecer, luqatah. Wa kadza idza lam ya'lam hal huwa dafinul jahiliyati aw dafinul islam, dan seperti ini rikaz hukum
yaitu apabila tidak tahu oleh dia apakah dia harta itu tanaman orang jahiliyah ataukah tanaman Islam, katibri seperti bengkalang. Wa kadzalau wajadahu madfunan fi masjidin aw syari'in, dan seperti ini hukum, yaitu jikalau mendapati oleh dia akan harta itu akan ditanam di bumi masjid atau jalan raya. Wa kadza idza alima annahu dafinul Islam, dan seperti ini hukum, yaitu apabila tahu oleh dia akan bahwasanya harta itu yaitu tanaman Islam, ka'an yakuna alaihi somadiyatu masalah, seperti bahwa ada atas harta itu tulisan surat ikhlas, masalan umpamanya, au ismu malikil Islam, atau nama raja Islam, fahiya luqatatun, maka yaitu namanya luqatah. Wa mazada ala dzalika nisabil madhkuri fa bihisabihi, dan adapun apa-apa yang lebih atas yang demikian itu, yakni nisab yang disebutkan, maka yaitu dengan hitungannya. Idla waqsa fi ghairil masyiyati, karena tidak ada pengampunan pada selain binatang ternak. Wa minha zakatut tijarati wallahu a'lamu bis-shawabi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kita masih ngaji tentang zakat. Yakini siapapun yang ngaji tentang hukum zakat, pasti Allah bakal berikan rezeki yang banyak. Bila mana dia punya niat pengen ngamalin ajaran-ajaran Allah. Sebab tidaklah mungkin kita berzakat kalaulah kita tak punya harta. Bagaimana kita mau ngamalin ajaran Allah bila persyaratannya tidak ada? Tapi ngaji bab zakat bisa jadi menyebabkan kita miskin. Bisa bila niatan kita di hatinya ngaji bab zakat, gue mustahik apa bukannya. Bila yang di hatinya munculnya itu kayaknya gue mustahik, itu berarti pengen miskin. Sebab pengennya nerima. Maka ngaji bab zakat itu jangan dipengenin jadi orang miskin, jangan. Enggak dipengenin juga miskin. Jadi jangan pengennya ngamalin ajaran Allah, ajaran Islam. Nah, berbicara zakat, saudara, kemarin kita menyinggung ada namanya disebut zakat emas dan perak atau zakat uang. Zakat uang sekarang begitu. Nah, kedua ada namanya zakat itu disebut zakat rikas. Zakat rikas. Apa itu rikas? Rikas itu, saudara, harta yang ditanam di bumi oleh orang-orang jahiliyah. Harta emas atau perak yang ditanam di dalam tanah oleh masyarakat jahiliyah. Pertanyaannya, ngapa itu harta ditanam di tanah? Begini, saudara, di zaman dahulu belum ada bank,
bank itu belum ada, apalagi bank BRI, BCA, BNI, tidak ada. Termasuk Bank Maman, Bank Udin, itu belum ada. Bank baru di zaman Nabi tidak ada bank, di zaman sahabat tidak ada bank, di zaman ulama madhab tidak ada bank, terus di zaman dinasti Islam tidak ada bank. Bank itu baru sejak meletus Perang Dunia Kedua, baru ada muncul bank-bank, bunuk bahasa Arabnya, bank. Itu begitu. Zaman dulu duit itu masih bentuknya koin bundar begini, dan bahannya emas. Kalau tidak perak. Yang bahan emas namanya dinar, yang bahannya perak namanya dirham. Koin bentuknya. Itu dulu di zaman-zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan zaman para sahabat dan dinasti Islam. Koin ini sebagai penukar di dalam transaksi kehidupan bermasyarakat. Tidak ada kertas, uang kertas tidak ada. Baru, kalau kata orang-orang hukum, barang baru bid'ah sesat. Jadi yang punya duit buang aja di jalanan. Ada juga yang mongot. Begitu saudara, ngarang dia tidak paham tentang bid'ah begitu. Nah, uang ini saudara, bagaimana kalau kita kaya, duitnya banyak, nyimpennya di mana? Maka tidak ada bank kala itu, masing-masing bikin bunker. Tahu bunker? Galian ke bumi, taruh duit di dalam situ, dikasih bolongan dikit, yang kita jadi celengan, cap jagung, begitu. Ini masukin ke situ, adanya di bawah bumi. Itulah bank. Begitu. Orang kita sebut bunker namanya. Begitu. Itu dari simpanan bank-bank, simpanan. Simpan duit di bank, bunker, ditanam duitnya. Itu dia selalu. Di atasnya ditutupin biasa. Jadi seakan-akan gak ada duit, mau dirampok ya gak ada. Susah. Nyimpennya zaman tradisional ke dalam tanah. Nyimpennya ujungnya gak pakai bilang sama bini, sama anak. Lah kan gak tahu. Tahu-tahu rumah itu dijual. Begitu orang gali nemu begitu, tuh namanya disebut rikas. Namanya harta begitu tuh, harta rikas, harta yang ditanam oleh manusia ke dalam tanah di zaman pra-Islam, disebut jahiliyah. Jahiliyah itu bukan artinya bodoh, bukan. Jahiliyah itu pintar, cuman bodohnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Bukan orang bodoh tidak arti apa-apa disebut jahiliyah, tidak. Itu di zaman Nabi itu yang disebut jahiliyah sebelum Nabi diutus jadi Rasul umur 40, terus namanya disebut zaman jahiliyah. Kenapa disebut tuh jahiliyah? Bodoh gitu. Jadi bodoh spiritualnya, bukan otak.
spiritualnya yang bodoh, otaknya cerdas. Betapa mereka pintar bisa nentang Al-Quran. Mereka pintar melawan Nabi. Itu bukan orang bodoh, masyarakat terpelajar. Jahiliyah itu masyarakatnya terpelajar, jago sastra. Maka Al-Quran itu datang kepada Nabi di zaman boomingnya sastra. Orang bikin pantun, puisi enak-enak, namanya irtijal. Irtijal tuh kayak pemain palang pintu. Itu mungkin yang pertama-tama dia ngapalin teknya, seminggu ngapalin yang palang pintu. Tapi kalau udah terbiasa dia ceplos aja, nggak pakai dikarang-karang, jadi aja, dan bikin orang pecah ketawa dengan omongannya, bikin pantunnya nemu aja, begitu apa aja dia bisa. Itu masyarakat jahiliyah tuh begitu. Betapa orang namanya Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, dia baca tuh lembaran Quran, dia ngerti bahasanya. Ada tulisan wa khaba dalam surat Ar-Ra'd itu, lembaran Quran, ada tulisan wa khaba kullu jabbarin anid. Dia bilang celakalah orang yang diktator, kata Quran. Dia kesinggung, ngatain gue. Itu Quran dipampak sama dia, langsung aja nyanyi. Itu orang Arab dengan senandungnya, dia nggak pakai mikir lama, ditempel, dijepret, dia pakai panah, jago nembak begitu. Mungkin ini anak turunannya ke atasnya Samboy begitu. Ini jago banget yang namanya Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Kata dia, waktu Quran itu dipampak, hancur berkeping-keping, panah doang, percis kayak petasan, kertasnya hancur kecil-kecil. Dia langsung nggak pakai mikir lama, dia langsung bernyanyi, atu idu kulla jabbarin anidi waha anada kajabbarun anidu idza maji tarabbaka yawma hasyrin faqul ya rabbi mazzaqanil walidu. Apakah Anda mengancam-ngancam diktator? Ini dia orangnya, Walid bin Mughirah yang disebut diktator oleh kaum Quran. Bila kau datang Quran di akhirat nanti, pada hari di mana manusia dikumpulkan, dia tahu akhirat. Bila mama Tuhan yang ngancurin namanya Walid bin Mughirah, ini dia orang. Jadi ngomong tuh dengan puisinya, dia nggak pakai mikir lama. Yang kayak begitu bukan orang bodoh, orang cuman bodoh spiritual. Inilah disebut jahiliyah. Coba aja kalau akalnya waras, dia punya anak perempuan dibunuh, lah kan bininya dia perempuan, begitu. Coba kalau ama-emaknya bininya dia dibunuh, kan dia jadi bujangan. Tapi setiap lahir anak perempuan bunuh, dibilang aib. Kalau punya anak perempuan aib, aib, begitu. Jahiliyah, nangis aib, nggak bisa diajak perang. Kalau perempuan nggak bisa, begitu. Itu jahiliyah. Padahal bininya dia perempuan, emaknya dia, anaknya dia dibunuh, perempuan, dikata aib. Aib bagaimana? Lah coba, apa enggak rugi hidup? Gua harus urus dari kecil sampai gede,
gua didik, habis itu dikasih orang nama lakinya, apa enggak rugi gua ngegedein buat bini orang? Begitu. Itu jahiliyah. Kalau ada orang punya pikiran begitu tuh, apa anak orang, begitu anak orang, buat orang, nggak buat kita, karena bakal dibawa oleh lakinya. Itu jahiliyah. Orang dulu dengan pola pikir yang ada, duit itu ditanam di tanah. Ketika dia pindah, ya udah, nggak ada yang tahu adanya di mana. Itu jahiliyah. Orang kita nyebut, bahasa kitanya harta korun, harta karun, begitu. Kalau nemu begitu tuh, kita sebut ini harta karun. Nah ini bahasa kita, bahasa kita itu rikas namanya. Bagaimana kalau kita nemu harta rikas, nemu duit, emas di dalam tanah, kita lagi gali sumur, loh ada emas banyak. Ini bagaimana? Ini namanya rikas. Zakatnya bagaimana? Langsung hari itu juga wajib zakat. Kalau rikas, hari itu juga wajib zakat. Bahasa negara PPH namanya. Begitu. Ini nemu duit berapa? Jadi enggak mesti nunggu 1 tahun, tahun depan baru zakat. Enggak, hari itu dia nemu, hari itu juga wajib zakat. Berapa zakatnya? Fayalzamul wajidah khumsur rikazi fil hali. Wajib orang yang nemu emas, duit kayak begitu, zakatnya 1/5. 1/5. 1/5 itu berapa persen? 100 dibagi 5 dikali 1, itulah persen. Jadi 20% zakatnya, 20%. Kalau nemu itu namanya juga barang nemu, zakatnya 20%. Disebutnya uang dengar. Bukan dengar uang, kalau dengar uang dikocok-kocok. Ini uang dengar, 20% zakat rikas. Begitu. Ini mah ilmu. Sebetulnya kalau bukan ilmu dan hak ilmu, enggak mau saya terangin. Sebab apa? Ngimpi kayaknya kalau mau begini nih. Tapi ilmu mau tidak mau kalau diloncat bacanya, enggak ada sama ilmu, enggak ada sama kita. Sebetulnya rada sulit. Begitu nemu begitu. Ada ibu-ibu bilang, ini hasil ngaji minggu pagi, rikas. Emang apa? Nemu duit di pici dikata rikas? Bukan begitu. Itu yang kiai suka nasihatin anak muda yang mau nikah. Lo toh kalau nikah jangan nyari bini yang pinter nyari duit, sudah benar begitu. Enggak usah nyari bini yang pinter nyari duit. Duit diselipin di kitab Riyadul Badi'ah, nemu juga. Selipin di Tafsir Munir, nemu juga. Emang pinter banget nyari duit. Dia kata rikas, bukan. Dafinul jahiliyati wahum
min qabli mab'asin nabi. Jahiliyah itu orang yang sebelum Nabi diutus jadi rasul, zakatnya fil hali, kala itu juga enggak nunggu haul 1 tahun, rikaz namanya. Terus kita yang nemu buat siapa duitnya? Yo, wayang likuhul wajidulahu, yang nemu milik dia, rezeki dia, yang nemu itu begitu buat dia. Bagaimana kalau nemunya di tanah yang tak bertuan, di gunung? Dia gali-gali dapat itu, punya dia. Itu begitu, tanah tak bertuan begitu. Belum tanah umum. Tanah tak bertuan tuh di negara namanya perpondi, namanya tanah garapan, tanah GG gitu. Begitu. Maka bila digarap 25 tahun, pasang listrik, lama-lama punya PBB, punya dia. Pinggir kali begitu, lama-lama dikasih lampu AMRT-nya, miliknya. Itu begitu. Itu begitu. Ini dulu namanya mawat, tanah tak bertuan. Bagaimana kalau di tanah milik? Walaupun di tanah milik, bila itu kita yang menggarap, garapan kita nemu milik kita. Tapi kalau miliknya orang, ya punya pemiliknya. Kita disuruh gali sumur di rumah orang, gali, dapat, bukan milik penggali sumur, milik yang punya tanah. Itu begitu. Cuma kalau di tanah milik ada syaratnya, bisa dimiliki oleh kita yang menemukan rikaz bila bisyarti an la ya'lama anna malikahu balaghathu da'wah. Catatannya, bila si pemilik tanah ini begitu, kita tidak tahu si pemiliknya telah sampai dakwah Islamiyah. Kalau bukan muslim, tanah kafir, kita nemu dapat. Tapi kalau si pemiliknya adalah seorang muslim, kita gali di situ, orang kita sebut nambang di situ, nemu harta ini, maka milik pemilik tanah, karena sudah ada catatan pemiliknya. Itu begitu, pemiliknya. Tapi bila kita mengetahui bahwa si pemilik tanah telah sampai ajaran Islam ke daerah itu, tapi dia menentang Islam, lalu kita gali di situ, dapat rikaz. Ini bukan harta rikaz, namanya harta faid, harta milik negara yang digunakan untuk kemaslahatan umum, namanya harta faid. Nanti akan ada pengelolaannya, milik negara, faid namanya, bukan rikaz, bukan. Jadi kalau rikaz adalah harta yang didapat di tanah sendiri, atau di tanah tak bertuan, atau di tanah milik orang lain, dengan catatan orang itu belum sampai nyampe dakwah Islam. Kalau udah nyampe, dilihat. Kalau kemudian dia tidak menentang milik dia, kalau dia menentang pemerintah Islam, nama hartanya
disebut harta fai. Harta fai, harta yang didapat oleh pemerintah non perang. Yang dapat perang namanya ghanimah, harta rampasan perang. Kalau fai, harta bukan dari peperangan, namanya disebut fai. Nanti dibedah pada hukum tersendiri tentang fai. Nah, syaratnya disebut rikaz bila harta itu ditanam di dalam bumi, dalam tanah, baru disebut rikaz. Bagaimana kalau nemunya bukan di dalam, di permukaan tanah, kelihatan ada ikatannya, ada berangkasnya di atas, bukan di dalam. Apakah kalau kita yang nemu disebut rikaz, maka hukumnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani ditinjau dulu, apakah harta ini bisa nongol gara-gara kena hujan, longsor, akhirnya yang tadinya ketanam jadi kelihatan. Bila itu penyebab kelihatannya, masih disebut harta rikaz, tanaman yang ditanam jahiliyah, adapun nongolnya di luar faktor kita, tapi faktor alam. Kalau nongolnya faktor alam disebut rikaz. Namun kalau nongolnya bukan karena begitu, orang ketinggalan, namanya luqotoh. Jadi dalam Islam tuh ada namanya luqotoh. Apa luqotoh? Harta tercecer, pemiliknya ada, cuman jatuh, barang hilang. Kayak kita pulang ngaji nemu dompet, jangan kita kata rikaz, nih tidak benar. Yang penting 20%. Enggak, ini namanya disebut luqotoh, harta tercecer. Hukumnya tidak boleh kita ambil, biarkan apa di situ. Nemu dompet, nemu jam, nemu duit, diemin di situ, jangan diutak-atik. Yang memakai hukum Islam negara namanya Bangkok. Di Bangkok kalau saudara ketinggalan dompet seminggu, sebulan, tidak ada yang nyolek-nyolek, di situ aja dibilang bukan punya kita. Negaranya tidak Islam, tapi dipakai ajarannya. Kalau di kita lagi sholat meleng dikit hilang, dikata rikaz, begitu. Ini tidak benar ini, yang kayak begini. Itu begitu saudara. Kalau kita mau ambil nemu duit di jalanan, ajaran pertama jangan ambil, karena itu lebih menyelamatkan agama kita, diri kita. Kalau kita ambil, kita kena peraturan yang diterapkan oleh Islam dan kudu siap jalani. Kalau enggak, kita yang ambil masuk neraka duluan. Kita nemu dompet, ada duit 2 juta, kita ambil dompetnya. Ini kita dikenakan peraturan Islam, wajib jalani. Apa itu peraturannya? Umumin 1 tahun di daerah yang nemu. Kalau nemu di kampung rawa, setiap masjid musola umumin setahun. Tiap Jumat dia ngomong siapa yang kehilangan dompet, tiap Jumat. Kalau enggak dia jalani dosa dia. Begitu setahun terus saja dia.
muter-muter. Gua kalau kerja ya salah lu ambil, kan dibilang jangan diambil begitu. Umumin lama setahun, udah setahun ndak ada yang ngaku, nggak ada yang ngaku. Bagaimana? Agama baru izinin boleh Anda makan dengan catatan bila si yang punya barang ketemu ganti, boleh makan sebagai pinjaman setelah setahun. Begitu setahun kita kagak nemu. Ini berkat sholat duha dia al-ikhlas, pulang nemu duit. Emang Tuhan baik banget. Bukan tuh ujian keimanan, namanya nyolong, mencuri, dosa. Nggak boleh, biarin, jangan. Waduh, dulu sering begitu gua, gantiin begitu. Nyangkut nanti sholat kita dibalikin sama yang barangnya hilang. Mana nemunya 1 juta, lagi 1.000 rupiah. Sholat kita 1.000 rakaat, kasih dia lagi 1.000 perak, nemunya 1 juta. Ya 1 juta sholat kita buat dia yang punya duit, ya habis ganjaran kita. Malas kita sholat malamnya, kalau lagi ada masalah doang, ada masalah aja baru sholat malam. Kalau ada stabil ekonominya ngorok. Ada nggak model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ada doang. Kalau kita nemu tidak ditanam, namanya luqotoh. Ada ajarannya lagi tersendiri, hukum luqotoh dalam Islam. Hukum luqotoh. Kadang orang ngerti ngaji, ngakalin hukum. Ada orang, kata Mu'alim Syafi'adan rahimahullah rahmatal abrar, dulu ada orang pulang sholat Jumat. Habis dia pulang sholat Jumat, kata Mu'alim, dia pulang di rumah, baru nyampe pintu udah kecium ayam garam asem, apa namanya? Garam asem, masya Allah, di hidungnya. Subhanallah, ini ayam nikmat banget, dari mana? Udah pulang Jumat, mana mic-nya kurang bagus, khotbahnya nggak enak, dia puyeng. Gua tidur aja, memang udah biasa tidur, bukan nyalain mic. Dia pulang, makanannya udah masuk ke hidung, kata Mu'alim Syafi'adani. Lalu dia masuk ke meja makan, ditanya, ini dari mana ini ayam? Kan kita nggak ada ayam. Dibilang sama si bininya, itu anak kita nangkep dari punya tetangga. Kata dia, haram, nggak boleh, ini namanya nyolong, dosa, kata dia. Tapi biar kata dia bilang nyolong dosa, nih bau bumbunya ini nih, nyangkut di hidung, jadi tambah lapar. Dia mikir, kata Mu'alim Syafi'adan itu, dia mikir, ngomong-ngomong, kalau bumbunya dari mana? Bumbunya, kata bininya, kalau bumbu kita punya apa? Kalau begitu kuah-kuahnya aja. Yang nyata halal. Ayam jangan, ayam enggak mau saja, saya bumbunya aja, yang punya kita, kata dia begitu.
dituang sama bininya, jatuh paha ayam ke piring, dibilang ini jatuh sengaja apa kagak gitu. Sama bininya dia nanya, kagak bang, saya kan uang kuah doang. Kalau nggak sengaja namanya lu kotor, halal nih, halal begitu. Kita guru kita bisa cerita juga lucu gitu. Lu kotor begitu, dia ngakal-ngakalin hukum, dikata pas jatuh lu kotor, emang dasar pengen juga begitu saudara. Lu kotor tuh barang tercecer dari harta seorang anak manusia, dan kita ada aturannya dalam agama. Begitu juga disebut rikas bila kita bingung apakah harta ini tanaman jahiliyah ataukah harta ini tanaman zaman Islam. Kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti, masuk hukum rikas, karena kita nggak ngerti ini ditanamnya duit di zaman Islam apa di zaman dulu pra Islam. Maka bila kita bingung kayak begitu, masukkan sebagai rikas, sebab tidak nyata ini barang di zaman telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga bila kita temukan itu harta di jalan raya, atau jalan raya itu milik umum, atau di masjid musola, namanya barang wakaf umum. Ini nih disebut dengan sebutan rikas namanya. Begitu rikas. Ini harus dilihat. Kalau dia bingung begitu, kayak begitu. Begitu juga hukumnya saudara. Bila harta itu tanaman Islam, akan ketahuan tanaman Islam seperti pada dinasti Abbasiyah. Itu duit koinnya. Bisa dilihatlah sekarang banyak era digital di Google. Itu tulisan di kayak kita duit 100 rupiah yang gede tuh, yang rumah Padang itu gambarnya, yang duitnya buat ngekerokan begitu, itu yang gede tuh, itu tulisan muternya surat Al-Ikhlas, namanya Somadiah di sini tuh. Somadiah itu artinya uang yang tulisannya Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tulisannya zaman dulu. Uang mulai dicetak, tulisannya surat Qul. Tulisannya. Jadi di uang itu diselipkan oleh pemerintah Islam ayat-ayat Al-Qur'an untuk dakwah. Jadi orang non-muslim megang itu, Tuhan itu esa, tempat kita bersandar, tak punya anak, tak punya bapak. Udah kebaca di uang ada dakwah. Itu begitu dakwah. Jadi gambar itu enggak asal gambar. Begitu. Kalau kita gambarnya ribet, maka orang dikata, ada aja meme itu, bila mana di atasnya atau dompetnya yang baris pati murah, berarti zaman dia perjuangan masih. Tapi kalau yang baris Soekarno-Hatta, berarti udah merdeka. Begitu. Mestinya kan dibalik ya. Begitu. Ini gambar uang zaman dulu, tulisannya surat Ikhlas. Ini yang suka ulama menjadi perdebatan hukum.
Boleh nggak punya wudhu megang duit ini Quran? Boleh. Wong bukan megang Quran, megang duit. Wa innama likulli imri'in mana wa, kayak pegang HP ada fitur Qurannya. Nggak punya wudhu boleh? Boleh. Orang pegang HP tuh, orang lagi pegang Quran merek iPhone, bukan HP. Jadi niatnya pegang HP nggak apa-apa yang kayak begitu, karena itu fitur di dalamnya. Bagus ada Qurannya, belum tentu dibaca. Orang suara adzan mau ringtone adzan mau adzan, dia tidur mau tidur aja. Ada nggak kayak gitu? Ya Allah, dimatiin lagi begitu. Padahal bikin ringtone adzan begitu. Nggak mau dengerinnya, nggak mau, masih ngantuk itu. Jadi atau nama raja-raja Islam, kalau ini namanya disebut luqatah. Kalau ditemukan tanaman Islam maka namanya luqatah, enggak langsung milik kita. Milik kita tuh rikas, tapi ini barang temuan yang harus diatur hukumnya. Kalau kita ada tulisan dinasti Islam luqatah bukan rikas, atau ditemukannya di masjid gali sumur luqatah, ini barang ketinggalan bukan rikas. Habis sholat ada duit, rikas nih, orang ketinggalan jatuh dia. Begitu saudara. Jadi rikas itu harta yang ditemukan oleh orang dari hasil tanaman jahiliyah, sebab belum ada bank penyimpanan uang kalau pengen aman ke bumi. Kalau sekarang uang kertas saudara tanam di tanah, balik lagi hancur begitu. Kalau dulu emas mah ditanam enggak bakalan hancur begitu. Kalau duit ditanam maka duit emas disimpannya namanya bank. Itu begitu duit. Ini rikas, sehingga hukumnya bila seorang muslim gali tanah dapatlah itu koin emas, maka wajib zakat 20%, sebab harta rikas namanya. 80% buat kita, 20% buat fakir miskin di antara mustahiqnya. Itu begitu. Tapi kalau nemunya di tanaman Islam sesudah Nabi diutus, maka disebut luqatah. Dan ini ada pengaturan yang diatur oleh agama terkait dengan hukum luqatah. Jadi kita mengenal hukum, ada rikas, ada fai, ada luqatah. Itu hukum yang kita dapat dari ngaji ini. Balik lagi tentang hukum duit. Bagaimana kalau kemudian duit kita nimatannya, karena nimatan balik lagi itu ngaji, kalau udah ketemu syarah, ketemu matan, balik nyambung ke matan lagi biar nyusul. Kalau kita punya duit, maka zakatlah. Duit seharga emas 80 gram, maka wajib zakat. Kalau segramnya umpama 800, maka 800 dikali 80, 64 juta dalam setahun, maka wajib kita zakat. Namanya zakat emas, zakat uang, zakat uang namanya.
wajib zakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana uang kita adanya 70 juta? Artinya dari 64 lebih 6 juta. Lebih 6 juta. Yang 6 juta ini kudu dizakati apa kagak? Duit kita lebih, duit zakat 64 juta. Dari 64 juta kita duitnya 70 juta, berarti 70 dikurangi 4 sisa 6. Ini 6 juta ini wajib zakat apa enggak? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, wa mazada ala dzalika ayn nisabil madhkur fa bihisabihi. Bila mana duit itu lebih dari batas minimum zakat 64 juta, kalau emas itu 800 gitu biar gampang hitungnya, maka yang 6 juta ini namanya mazada, lebihan dari 64. Kudu zakat apa enggak yang 6 nih? Kan lebih. Wa mazada ala dzalika ayni sabil madhkur fa bihisabihi. Bila mana duit itu lebih dari batas minimum zakat 64 juta, lebihannya kudu dihitung 2,5%-nya lagi. 64 juta 2,5%-nya berapa? Itu zakat. Yang 6 ini sisanya zakat juga 2,5%. Biar gampang, gabung aja jadi satu. 70 juta dibagi 40, itulah zakatnya. Begitu cara zakatnya, cara ngitungnya. Kenapa? Koma-komanya juga ada dizakatin. Ini yang ada ribet kita di duit nih, cara ngitungnya. Jangan sampai tercecer, komanya harus dihitung kalau mau dilebihin. Apalagi di bank duit di bank itu bakal ada koma 0, sekian perak gitu. Ini sekiannya nih jangan, lah ini mau jamak, jangan, genapin aja. Begitu. Umpama nih duit itu adanya 70 juta 113 rupiah. Itu 13 rupiah tuh kagak ada. Nyari duit 13 rupiah tuh gak nemu. Cuman ini nih jangan dikata jamak, jangan, hitung aja, buletin aja, lebihin, biar kita nggak khawatir dosa. Koma-koma nih buletin dah. Umumnya 70 juta 100.000 130 ada dari 150.000 gitu aja. Begitu, biar kitanya jangan sampai makan harta zakat gitu. Lebihin aja, koma-koma ini rada repot. Maka di dalam bab zakat uang tidak mengenal pengampunan. Setiap ada lebihan, berapapun lebihnya, wajib dipotong 2,5%. Kenapa wajib? Kata Syekh Nawawi, alasannya idla waqsun fi ghairil masyiyati, sebab tidak ada pengampunan zakat di luar zakat binatang ternak. Kalau pada binatang ternak ada pengampunan. Begini saudara, Nabi bilang, bila kita punya kambing 40, zakatnya 1. Bila punya kambing 121, zakatnya 2. Bila kita punya kambing 40, zakatnya 1. Bila kita punya kambing 121, zakatnya 2. Logikanya saudara, bila kita punya 41, punya 80 ekor, 2. Itu logika. Agama enggak dalam apa? Ada pengampunan, lebihan-lebihannya.
Ada 41 kambing kita. Kalau ada 41 zakatnya 1 ekor plus buntutnya buat sop buntut, nggak ada, dimaafin gitu. 43 tiganya maafin, nggak ada, potong tuh 0,5% kakinya aja buat sop kaki, nggak ada. Namanya waqs, pengampunan. Maka dalam zakat binatang ternak diatur oleh agama. Kalau pakai logika 41, kalau 82, 123, logika begitu. Agama enggak, masih atur terus sampai 121 berdua. Ada keringanan zakat. Makanya punya 40 pengen gak zakat gampang gitu. Bagaimana? Tanya aja teman kita, lu punya kambing berapa? Kata dia punya 40. Nah, kita join aja. Maka ada 80. Zakatnya berapa? 1, kan setengah. Yang tadinya mau 1 jadi setengah zakatnya. Kan mestinya 1 ekor. Gara-gara join, akhirnya jadi ringan di zakat. Keuntungan join. Bisa juga berat. Punya 20, yang ini punya 20, digabung. Yang tadinya nggak zakat jadi zakat gara-gara punya join, bikin PT, ada saham, zakat, begitu akhirnya. Itu ada namanya dalam bab zakat binatang ternak, namanya waqas. Apa itu waqas? Pengampunan, komanya nggak dihitung. Begitu. Punya kambing 43 tetap aja 1, 44 1, 45 1. Kalau duit dari 64 tadi 65 tetap aja lebih 1, 64 plus 1 juta, 1 jutanya dihitung. Itu makna wa mazada ada dalika ayin nisabil madhkur fa bihisabihi illa waqsa fi ghairil masyiyati. Apapun lebih dari dana uang dari batas nisab, yakni minimum wajib zakat, maka lebihannya seberapapun wajib dihitung 2,5%-nya, kecuali pada zakat binatang ternak. Sebab itu ada pengampunan. Habis ini wa minha zakatut tijarati, dalam Islam ada zakat namanya zakat perniagaan, zakat dagang. Nanti mungkin tidak mau sekarang dibedahnya supaya tidak numpuk dan bingung memahaminya. Nanti kita bedahnya segini aja, kita buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Enggak ada? Apa? Ayo baik. Ya, Mak. Iya. Tapi ada yang terselip untuk regas itu kan tadi kalau nggak salah sarannya kan adalah 1/5 ya, 1/5 atau 20%. Iya 20%. Nah tadi juga di belakang akhir itu ada apa namanya penjelasan yang gue sampaikan kalau misalkan dari nisab, memang regas itu termasuk nisab juga. Baik, terima kasih. Itulah yang tadi disampaikan. Kitab kita ini ada 2 kitab yang kita bedah ini. Pertama namanya Riyadul Badi'ah, matan teks asli.
yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. 2, namanya Simarul Yani'ah, penjabaran isi kandungan daripada Riyadul Badi'ah. Tadi pada tataran penjabaran Syekh Nawawi ngomongin rikaz, maka balik lagi, habis lagi ngomongin zakat uang, itu dalam kurungnya balik nerangin ngaji sebelum ngaji hari ini, begitu, yaitu ngaji zakat uang. Sebelumnya ini materi ini nerangin zakat uang, zakat emas perak namanya, uang dah sekarang. Itu kepotong kecuali yang tidak 2,5% rikaz, kata Syekh Nawawi, karena nisabnya 2,5%, 1/40 kalau zakat uang, kata Syekh, kecuali zakat rikaz. Nah, beliau panjang nerangin tentang rikaz dan aturan-aturannya. Setelah selesai beliau menerangkan rikaz, balik lagi bagaimana bila lebih dari 2,5% harta kita dari 64 juta, bukan dirikaz lagi, tapi yang dalam kurung, balik lagi nerangin tentang hukum mas perak di luar rikaz. Itu dengan double tuh begitu. 2 model penjabaran yang harus kita jabarkan. Matan harus balik kepada matan, dan syarah akan balik kepada aturan syarah. Jadi yang tadi dikata bila ada koma-komanya, harta apa itu yang pakai koma-koma, balik lagi nerangin hukum zakat uang, bukan nerangin rikaz. Rikaz habis dengan paparan bila harta itu ada nama raja-raja Islam, itu berarti lukotoh. Habis paparan rikaz segitu, balik lagi Tuan Syekh, wa mazada ala dzalika ayni sabil madhkuri fa bihisabihi, kata beliau, idla waqsa fi ghairil masyiyati. Jadi bila lebih dari harta duit kita 64 juta 300 perak, maka 300 peraknya di luar ngomongin rikaz, ini ada hitungan wajib dizakati, enggak ada pengampunan zakat, komanya dihitung kalau zakat mas perak atau zakat duit, tidak hubungannya ke rikaz lagi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ayo baik, Pak. Begini Pak, Iya. Saya pernah alami waktu sholat Jumat di masjid, peci saya tertukar. Oh, peci ketukar, iya. Peci saya bagus, ternyata ini peci udah bule. Iya. Udah begitu di rumah, saya pulang, saya taruh aja baju ini. Iya. Karena pecinya jelek, setahun kemudian tuh peci saya liatin, ternyata ada uang di dalam peci itu. Saya datang ke masjid yang peci saya ketukar, ternyata orang itu udah meninggal. Nah, saya bingung uangnya ini Ustaz, mana ya? Iya, baik. Mana itu hukumnya Bagaimana bila kita kemudian nemu barang atau kasusnya kayak tadi, peci tertukar, di dalam peci itu ada uangnya dan orangnya ternyata udah meninggal. Ini duit apa namanya? Bila yang punyanya sudah meninggal, maka duit yang ada di kita yang di dalam peci macam begitu namanya harta tirka atau harta warisan. Maka yang berhak menerima duit itu ahli waris, semua dari anaknya orang itu. Kalau kita merasa mantap dengan anaknya, kita sampaikan ini duit babamu, tapi bukan duit kamu, namanya tirka. Kamu harus bagi berapa ahli waris bapamu. Emang duitnya ada berapa? 2.000. Ya dibagi biar kata 2.000, sebab ini harta
tirka peninggalan, nggak boleh dimakan sama dia doang, dosa, karena ada hak saudara-saudara dia, ahli waris yang lain. Kita ngasih sama dia hanya mulangin hak bapaknya, bukan ngasih dia. Ini kan punya bapak gua, tapi ahli warisnya bukan Anda doang, masih ada saudara-saudara Anda. Itu dia harus tahu, kecuali dia mengikhlaskan, udah buat lu aja bang. Nah itu baru halal, sebab ar-ridha sedulahkam. Jadi bila yang punya meninggal, maka tetap kudu diberikan kepada ahli warisnya. Bila ahli warisnya nggak ketemu juga, dia udah pulang ke Jawa, di Paran, di Tegal, kagak ada ahli warisnya, nggak nemu, ini digimanain? Maka nggak ada cara kecuali kita serahin nama Allah, titipin aja di masjid, tulis di amplop kayak begini. Kalau kita tahu namanya Ibu Kantin Poniem, karena memang ikut organisasi Darmaji Dahar Bakwan 5 ngaku hiji gitu. Yang 4 ini nih begitu, nggak halal ini. Waduh, iya, itu zaman dulunya kayak begitu jangan-jangan ini. Jadi bagaimana nih? Ini dititipin di masjid, niatin dalam hati, mulangin duit dia. Kenapa harus begitu? Biar pengurus masjid jangan muji-muji kita. Ya Allah, bapak itu tuh tukang sedekah, padahal balikin duit orang mulu. Jadi biar yang didoain yang punya duitnya, niat kita balikin dia. Jadi sehingga di akhirat dia tidak nuntut kita, karena kita udah balikin. Niatnya begitu, caranya begitu. Allah. Baik, kalau sudah baik.